Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu saudara yang kasih dalam Tuhan. Minggu ini minggu berkat, minggu sukacita, minggu damai sejahtera buat setiap kita. Dan kita ada pada bulan ini, di minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Dan mari kita berdoa saudara yang kasih dalam Tuhan, agar kita mengerti firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan bicara kepada kita sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan, jawaban, dan tuntunan kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa di minggu ini kami ada di rumah Tuhan. Sekalipun kami hanya melalui virtual atau online, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana kami tempat berada sedang menyaksikan program ibadah minggu ini, kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi. Karena firman-Mu itu berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu itu berkuasa menyembuhkan kami. Firman-Mu itu berkuasa melepaskan segala ikatan kami dan memberkati kami. Karena itu berfirman-Lah buat kami ya Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan ini yang kami percaya, mereka yang terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan hati hamba yang berasal dari isi hati Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Karena itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran. Ini yang kami yakini, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Kami percaya dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tema kita pada minggu ini adalah sakit rohani, ya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sakit jasmani aja nggak enak, ya kan? Sakit jasmani aja membuat kita sulit bergerak, sulit beraktivitas, ya kan? Sakit rohani, sakit jasmani aja membuat kita akhirnya apa? Badannya jadi lemah gitu. Dan akhirnya kita bisa stres gitu karena menghadapi sakit jasmani. Tetapi tahukah saudara, ada sakit yang lebih bahaya dari sakit jasmani? Saya sebut sakit rohani. Nah, kalau saudara menatap saya berkata sakit rohani itu apa aja Pak Pendeta? Nanti kita bahas. Dan mari kita lihat ayat firman Tuhan sebagai dasar kita untuk membahas ayat atau membahas tema kita pada minggu ini. Kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 sampai dengan ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, penyakit itu pada dasarnya ada dua, sakit jasmani dan sakit rohani. Sakit jasmani kita tahu bahwa dia menyerang tubuh kita, menyerang otot kita, menyerang organ tubuh kita, sehingga pada akhirnya sakit jasmani ini membuat kita lemah, membuat kita tidak bisa beraktivitas, dan akhirnya sakit jasmani ini bisa mengakibatkan kepada kematian, ya kan? Dan saudara ini kasih dalam Tuhan, sakit rohani menurut saya adalah sakit yang paling membahayakan.
Karena sakit rohani juga bisa membuat kita tidak bisa beraktivitas. Sakit rohani juga bisa membuat kita lemah. Sakit rohani juga bisa membuat kita akhirnya stres. Sakit rohani juga membuat kita akhirnya kita nggak bisa sukacita. Dan sakit rohani juga bisa membawa kepada kematian, dan yang lebih membahayakan lagi, kematian yang kekal. Sedangkan sakit jasmani, dia mengalami kematian tetapi ada kesempatan dalam kebangkitan yang kekal, ya kan? Dan akhirnya kalau kita bersama dengan Tuhan, meskipun kita sakit dan sakit kita nggak sembuh, lalu Tuhan panggil kita, tapi ketika dipanggil Tuhan, keberadaan hati kita hati yang baik, lalu kemudian kita sedang atau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup dalam seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kebangkitan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang sakit rohani. Pada dasarnya sakit rohani, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan kondisi hidup kita tidak mengalami kebahagiaan. Saya ulangi sekali lagi, sakit rohani pada dasarnya adalah sesuatu yang membuat hidup kita tidak ada dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang mengalami sakit rohani, dia satu, dia mengalami tawar hati, dua, dia mengalami kekecewaan, tiga, dia mengalami kedendaman. Jadi intinya orang yang mengalami sakit rohani, dia menyerang jiwa orang itu. Sakit rohani, dia menyerang tubuh orang itu, sehingga akhirnya dia tidak bisa beraktivitas. Jadi ada orang yang mengalami tawar hati. Kenapa dia tawar hati? Karena dia kecewa dengan keadaannya, dia kecewa dengan lingkungannya, dia kecewa dengan situasi, masalah-masalah yang terjadi. Dia mulai salahkan orang-orang di sekitarnya, kamu sih gini. Lalu setelah disalahkan orang-orang sekitarnya, dia mulai menyalahkan keadaan dirinya gitu. Coba aja ya dulu saya nggak begini. Lalu mulai ada penyesalan, aduh andai kata dulu nggak begini, coba saya begini, coba segini. Akhirnya apa? Membuat dia depresi, membuat dia tertekan gitu. Dan akhirnya dari tawar hati kepada lingkungan, tawar hati kepada orang-orang di sekitarnya, akhirnya apa? Dia menjadi ketawaran, atau hatinya menjadi tawar kepada Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, dia berkata, Tuhan, mungkin mujizat itu bukan buat saya. Tuhan, mungkin saya sedang ada dalam hukuman Tuhan. Tuhan, mungkin saya sedang ada dalam kutukan Tuhan. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, siapapun saudara yang sedang mengikuti ibadah pagi ini atau sore ini atau siang ini dalam ibadah minggu kita saat ini, saya mengingatkan kembali kepada saudara, ada sakit yang berbahaya, namanya sakit rohani. Iya kan? Sakit rohani itu dia mengalami tawar hati yang tadi saya bilang, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami kedendaman gitu kan, dan dia mengalami dia tuh tidak sadar kalau dosa itu membawa kepada kebinasaan. Jadi karena sudah terbiasa melakukan kesalahan dosa itu, sehingga dosa itu dianggap biasa, dengan pegangan bahwa Allah adalah kasih. Allah itu maha pengampun, dengan baik saudara. Allah itu kasih, benar. Allah itu pengampun, benar. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat juga berkata, apakah kita akan mempermainkan Tuhan? Artinya ayat sedang berkata bahwa ketika kita mendapatkan anugerah pengampunan yang besar, apakah kita akan tetap terus berbuat dosa? Sekali-sekali tidak, kan gitu kata ayat itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga di satu sisi Allah memang penuh kasih, tetapi di sisi lain Allah sedang menahan murkanya. Jadi pada saat hari pengadilan nanti, pada saat hari penghakiman nanti, Allah akan mencurahkan murkanya. Nah, saudara bisa bayangkan murkanya Tuhan, kengerian Tuhan itu akan terjadi, iya kan? Dan sebelum itu terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berikan kesempatan. Dan pada saat kesempatan Tuhan berikan itu, ada hukuman yang sedang kita jalani.
Iya kan? Mungkin hukuman itu disebut doa yang terhalang, doa yang belum terjawab, atau kesusahan yang sedang kita alami, atau ada hal-hal lain yang sedang kita hadapi yang merupakan sebuah bagian dari hukuman, bagian dari konsekuensi yang kita jalani, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sadarkah kita bahwa hal itu membawa kita kepada kebinasaan? Iya, nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sakit rohani sangat membahayakan. Sehingga ketika orang itu mulai tidak sadar dengan dosanya, orang itu mulai terikat di dalamnya, dan orang itu mulai terseret dari dosa itu, dan akhirnya terbawa arus dosa itu, akhirnya apa? Dia tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan dia memberikan kita kesempatan. Tapi ingat saudara, Tuhan juga sedang menahan murkanya. Karena itu mari kita periksa diri kita, kita koreksi diri kita saudara, bahwa kita harus sehat secara rohani. Kita harus sehat secara rohani. Kalau sehat tubuh itu, sehat secara jasmani itu, kita minum vitamin, kita berolahraga, kita menjaga kondisi tubuh kita istirahat cukup dan lain sebagainya. Nah, kalau sehat rohani, maka kita juga perlu vitamin rohani. Kita perlu istirahat yang cukup rohani, iya kan? Kita juga perlu berolahraga rohani. Kalau saudara menatap saya berkata, apa itu olahraga rohani ya? Maka saya bilang dengan bahasa saya bahwa olahraga rohani adalah latihan ibadah, itu latihan untuk kita secara rohani. Kita datang ke ibadah, dengar firman Tuhan, itu melatih rohani kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Berdoa, pujian, penyembahan, itu melatih rohani kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perlu vitamin, maka vitamin rohani itu adalah kita mendengar berita-berita baik, berita firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani, ya kan? Itu menjadi suplemen rohani dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma itu, masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa menjadi vitamin plus buat kita. Untuk apa? Kita makin dekat dengan Tuhan. Karena itu kalau engkau punya badai masalah, tekanan yang sedang engkau alami, ingat, anggap itu vitamin plus buat saudara lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saya pelajari bagaimana kita bisa bebas dari sakit rohani. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita melihat maju ke depan. Artinya, kalaupun ada masalah, ada tantangan, ada kekecewaan, ada tawar hati yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita melihat bahwa ini adalah rancangan Tuhan yang terjadi dan saya harus bergerak maju. Saya harus tetap berjalan maju. Saya tidak boleh mundur. Saya tidak boleh stuck. Saya tidak boleh tetap berhenti di sini, tapi saya harus tetap maju, melangkah maju, bergerak maju, seberat apapun itu, tekanan itu sebesar apapun itu, saya harus bergerak maju. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang hebat dalam hidup kita. Iya, saudara. Dan yang saya pelajari, ketika kita bergerak maju selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami atau bagaimana kita bisa bebas dari sakit rohani. Ya kan, kalau tadi kita melihat bahwa kita harus bergerak maju, maka yang kedua kita harus tetap memandang salib Tuhan. Karena di salib itu ada pengorbanan, di salib itu ada pengorbanan, dan pengorbanan itu begitu besar, darahnya yang tertumpah, ya kan? Itu membuktikan bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu besar. Artinya dosa yang kita alami diampuni, sebegitu besar kesalahan kita diampuni, masakan persoalan yang sedang kita alami tidak sanggup Dia tolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini untuk masuk surga bersama dengan Bapa bukan hanya mengurusi persoalan-persoalan hidup kita, tetapi memperbaharui pikiran, pola pikir, karakter kita agar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang harusnya menjadi cara kita bagaimana kita lebih dekat dengan Tuhan. Masalah itu pasti ada jalan keluar. Iya kan, saudara, di negara komunis saja mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa kok selesaiin persoalan mereka dengan cara pola pikir mereka. Masakan kita negara bertuhan, kita percaya Tuhan itu ada, kita bukan orang ateis tapi kita percaya Tuhan itu ada, masa kita kalah dengan masalah itu? Masalah saudara, dengar baik, masalah saudara pasti ada jalan keluar.
Yang terutama bukan persoalan saudara, yang terutama bukan menghadapi bagaimana saudara dapat pertolongan dari persoalan saudara, tapi yang terutama bagaimana memperbaharui diri kita, memperbaiki karakter kita, pola pikir kita, memandang ke depan, tetap memandang Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah badai, tekanan, apapun yang terjadi, pasti Tuhan menolong kita. Tapi yang penting bagaimana kita memperbarui karakter kita agar seturut dan kehendak Tuhan. Emosi kita, gaya hidup kita yang terlalu mewah itu kita rubah menjadi gaya hidup yang penuh dengan kesederhanaan, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, gaya hidup yang tidak munafik, penuh pengampunan kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bebas dari sakit rohani. Maka yang ketiga adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia mau mengubah pola pikirnya. Dia tidak egois, dia hanya memikirkan kerajaan Tuhan, dia hanya memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya, kita nggak lagi kecewa orang ngomongin kita nggak lagi sakit hati orang ngomongin kita nggak lagi patah semangat ketika orang ngomongin kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menjadi pembela kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang minggu hari ini menjadi berkat buat saudara. Doa saya menyertai saudara. Mari kita bebaskan rasa sakit rohani kita, sembuh sehat oleh bilur Yesus Kristus, ya kan? Akhirnya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa, kiranya mereka menyaksikan program ini, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kalau mereka sedang menyaksikan program ini, taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan satu angkat tanganmu di atas kepala. Tanda engkau mengakui, mengimani bahwa Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Lewat program ini, lewat siaran ini, hamba doa dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur Yesus Kristus jadi sembuh, angkat sakit penyakitnya dan keluar sakit penyakit tubuh. Orang percaya engkau tidak berhak. Tubuh ini adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Karena itu setiap pagi kau imani aku sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Yang kedua, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berdoa buat usaha bisnis karirnya, dan mereka yang sedang berdoa buat rumah tangga yang sedang dalam badai goncangan. Taruh tanganmu satu di dada, angkat dua tangan tinggi-tinggi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba ucap berkat. Tuhan engkau menolong, Tuhan engkau menjamah, Tuhan engkau membela, Tuhan engkau menyediakan, Tuhan engkau mengasihi mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga akhirnya mereka melihat jalan Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan, dan hamba doa mereka kuat dan berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Turunkan tanganmu, dan mereka yang berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, saya mau meninggalkan dosa saya. Taruh tanganmu di dalam satu angkat tiga atas kepala. Dengar baik, Tuhan mengasihimu, Tuhan punya rencana yang indah buatmu. Jangan buat dosa lagi, lakukan hal yang baik. Kemuliaan Tuhan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, tunjukkan dirimu ke tempat ibadah. Biar Tuhan yang akan menyelesaikan persoalanmu. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, kiranya apa yang sedang dialami Tuhan membelanya dan bawa kepada kemuliaan Tuhan, bawa kepada rencana Tuhan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat bangsa negara ini. Kiranya bangsa negara ini aman dalam pemerintahan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kota, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menterinya dan seluruh stafnya yang ada, dan seluruh baik TNI, Polri, Tuhan jamah, diberi hikmat dan Tuhan yang menjaga mereka, mengawal kota bangsa ini, dijauhkan perpecahan. Kami menolak ke dalam nama Yesus, dan kami berdoa agar kami tetap hidup rukun bersama karena ada Tuhan yang menaungi, menopang bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami tolak perpecahan di dalam nama Yesus. Kami ucap berkat, bangsa ini maju dan terus akan memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Secara ekonomi bangsa ini akan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga kiranya Engkau memberkati setiap mereka menyaksikan program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita bersyukurlah anugerah Tuhan. Mari kita tengadahkan tangan kita arahkan hati kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu. Penyertaan pasukan malaikat surga Allah menjaga menata engkau dimanapun engkau berada. Darah Yesus yang menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan
tahun ini menjadi tahun berkat penuh sukacita, dan lebih utama membawa diri kita dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Sehingga apa saja yang kita buat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Selamat hari Minggu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam program minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.